Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan tamu agung. Beliau adalah Kiai Haji Ali Badri. Nah, beliau adalah salah satu keturunan daripada ulama besar yang hijrah ke Indonesia, yaitu Syekh Ali Rahbini. Kita semuanya sudah tidak asing siapa beliau. Beliau adalah termasuk salah satu guru daripada ulama besar di Nusantara ini, yaitu Syekhana Khalil, guru daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, kita akan berbincang santai dengan beliau. Kita manfaatkan karena saya teringat dengan pesan guru saya ketika saya dulu nyantri di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo, bahwa ketika zaman-zaman dahulu, ketika ada tamu orang-orang alim, maka suguhannya adalah pertanyaan-pertanyaan. Oleh sebab itu, jadi kita akan suguhkan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, karena beliau ini seperti yang kita kenal bersama, bahwa beliau ini adalah yang pertama-tama membangkitkan ghiroh tentang kesadaran daripada dzurriyyah dari Wali Songo. Nah, kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kiai sudah berkenan berkunjung ke gubuk kami. Alhamdulillah. Di Alisani. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan pesantren kecil-kecilan Alisani ini, Amin. dengan kerawuan antum dapat berkah. Amin, amin. Saya juga senang sekali. Alhamdulillah bisa berkunjung. Ini boleh dibilang kunjungan balasan. Beberapa tahun lalu sudah pernah ke tempat saya. Siap, Kiai. Masya Allah. Nah, kita akan berbicara sekilas ya tentang sejarahnya Syekh Ali Rahbini. Mulai kedatangannya ke Indonesia. Kira-kira itu tahun berapa, Kiai? Baik, sebelumnya saya perlu perjelas bahwa Syekh Ali Rahbini itu adalah kakek dari ibu saya. Ibu ya, ya. Jadi saya Ali Badri, ibu saya namanya Nyai Emritiyah binti Ruqayyah binti Ali bin Muhammad bin Ali Rahbini. Masya Allah. Berarti generasi ke... Kalau dari gurunya Syekh Khalil itu yang Ali yang di atas. Oh, Ali yang sebelumnya. Saya Ali Badri, Emritiyah, Ruqayyah, Ali, Muhammad. Berarti generasi kelima. Oh, kelima. Ya, generasi kelima dari Syekh Ali yang gurunya Syekhana Khalil. Syekhana Khalil, betul. Jadi beliau ke Indonesia itu setelah lulus dari Al-Azhar sekitar tahun 1922 kalau nggak salah. 22, Masya Allah. 2 tahun sebelum Syekh Khalil wafat. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. beliau masih muda, mungkin 20-an masih. Oh, masih muda? Masih muda beliau, ya, masih muda sekali. Masya Allah. Jadi yang datang ke sini itu cucu gurunya Syekh Khalil. Oh, cucu gurunya Syekh Khalil yang datang. Gusnya lah kata, loranya Syekh Khalil, betul. Itu yang datang tahun berapa? Yang cucunya ini? 1922. Iya. Yang cucunya ini ya. Ya. Loranya gitu ya. Loranya. Ketika beliau datang, nyampe di mana ini, Kiai? Yang saya dengar langsung ke Syekh Khalil memang tujuannya. Oh, Syekh Khalil ya. Iya, langsung ke Syekh Khalil. Bahkan ada cerita yang menarik itu, katanya Syekh Khalil itu bilang ke santri, guruku mau datang, bersihkan semuanya. Karena kan belum ada HP. Belum ada HP, kok bisa tahu ya? Bersihkan, itu lagi datang gitu. Ternyata betul beliau datang. Dan ketika beliau datang itu, Syekh Khalil bilang ke khadamnya, siapkan 3 macam minuman. Air putih, susu, kopi. Air putih, susu, kopi. Nanti lihat. Kalau beliau minum susu, iya. berarti beliau hanya sebentar di Indonesia, kemudian pulang ke Mekah. Kalau beliau minum air putih, berarti beliau akan lama di Indonesia, tapi akan pulang juga ke Mekah. Kalau minum kopi, berarti beliau akan tinggal di Mekah. Di Indonesia. Ya, jadi begitu minuman disuguhkan, semua memperhatikan. Semua melihat, ternyata Syekh Ali minum kopi. Semua bersorak. Ini kopi itu identik dengan kita ya, Indonesia. Itulah kira. Nah, juga kalau pemirsa lihat, ini ada susu, ada air, ada kopi. Nggak tahu beliau minum apa tadi. Tadi saya minum ini. Apa? Oh, susu. Bukan apa? Oh iya, apa namanya?
buah apa jus buah apa? Jus buah, ya, jus buah. Jadi itu ceritanya sekilas kedatangan beliau ke Indonesia. Kemudian menikah dengan beberapa wanita Indonesia. Beliau menikah 5 kali. Masya Allah. Punya putra semua? Punya putra semua. Masya Allah. Punya putra semua. Dari 5 istri itu ini yang tercatat ya, atau mungkin ada yang nggak tercatat. Ada yang tidak tercatat. Barangkali bisa jadi kan. Tapi yang tercatat dari 5 istri ini, beliau punya putra putri total 28. Banyak sekali, masya Allah. Jadi nanti kalau ke depan berapa ratus tahun ke depan nanti ada yang mengaku keturunannya bisa saja ya Kiai. Yang tidak tercatat. Masya Allah 28. Waduh. Katanya yang di Malang itu siapa ini? Ya banyak, karena kan beliau tinggal di Malang. Ah ya, tinggal di Malang kan ya, tinggal di Malang. Beliau tinggal di Malang. Nah, berarti beliau menikah dengan wanita dari Nusantara ini dari Durya Wali Songo juga kan? Istrinya kurang tahu saya. Yang pasti yang dari nenek saya itu Kebawean. Oh, Bawean. Ya, ada nasab Kebawean. Nasab Kebawean. Pujuk Maloko. Ya, mungkin ada yang bilang Maloko juga Batu Ampar. Oh iya. Pujuk Maloko yang Batu Ampar, yang di Bawean itu katanya nasabnya ke Batu Ampar. Jadi ya, kemungkinan yang nenek saya kata yang lain. Iya, Masya Allah. Jadi beliau ini dari sisi ibunya ke Syekh Ali Rahbini, kalau dari ayah beliau ke Wali Songo. tapi ngomong-ngomong wajah beliau masih apa namanya ori kayaknya. Nggak ada. Dari ibu. Saya mungkin mewarisi fish muka dan gitu ya? dewo dari ibu, dari saya ini mungkin. Kalau kita kan hidung kita sudah pesek. Ya paling mungkin Wali Songo KW kalau kami ini. Nah, apa ya Kiai? Tapi nasab bukan dilihat dari wajah. Begitu ya Kiai. Tapi pesek. Masya Allah. Nah, tentang ini nih, pemirsa kan sudah tahu semua bahwa Kiai Ali Badri ini adalah pertama yang membagikan gairah dan juga mengumpulkan Duriyah Wali Songo di awal-awal perjuangan beliau mengumpulkan Wali Songo. Gimana sih Kiai? Pemirsa mungkin ingin tahu ceritanya, keluh kesahnya, cerita-ceritanya awal-awalnya. Kan Wali Songo ini sudah anak cucunya sudah agak apa namanya tidak memperdulikan nasab ya kayaknya sudah bingung dengan nasib ya. Jadi mereka sudah nggak mikirin nasab, akhirnya sudah gak bisa berhias lagi. Jadi sudah bingung dengan nasibnya. Nah, gimana pertama untuk mencari anak cucu Wali Songo, mencatat dan lain sebagainya? Singkatnya begini, ketika saya mulai melihat dari riwayat cerita-cerita, ternyata banyak kiai-kiai di Indonesia, khususnya Jawa, Madura, Banten, ternyata memiliki nasab kepada Wali Songo atau ke Syekh Jumadil Kubro. Iya. Maka saya terpikir untuk menghimpun mereka dalam sebuah perhimpunan, agar supaya terjalin silaturahim. Pertama, memang silaturahim itu kewajiban agama. Iya, Masya Allah. Karena agama memerintahkan kita untuk bersilaturahim. Di mana wasilah silaturahim itu adalah mengenal nasab. Itu yang dimaksud oleh Nabi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasabmu, artinya cari tahu kakekmu siapa, kakekmu punya saudara siapa, saudara kakekmu itu punya anak siapa saja. Otomatis kan kita harus selidiki. Kalau ketemu, maka pertama ya senang. Siapa yang nggak senang kan? Tahu susah kemana, tahu senang. Tapi itu berat juga. Karena kalau ketika sudah kita ketahui bahwa kakek punya saudara dan saudara kakek punya keturunan, kita wajib untuk cari mereka. Masya Allah. Untuk mencari mereka perlu duit. Perlu duit, perlu waktu, perlu tenaga. Sehingga kalau nggak ketemu malah senang.
Apalagi Kalau nggak ketemu senang ya, apalagi alhamdulillah. Kalau nggak ketemu nasabnya malah senang ya, Bang. Karena tidak bertambah kewajiban. bertambah kewajiban. Masya Allah. Karena kalau ketemu bertambah kewajiban harus nyamperin, Nyambung. harus samperin, Masya harus Allah. kita sama saudara, kita sepupu 2 kali, 3 kali, Masya kakek Allah. kita ini harus sambung gitu. Nah, namun saya kemudian melihat ketika ternyata yang memiliki nasab bersambung pada Wali Songo itu atau kepada Syekh Jumadil Kubro, banyak sekali di antara mereka yang ulama Iya. dan tokoh. Maka saya berpikir begini, seandainya tokoh-tokoh itu bersatu, berhimpun sebagai keluarga, maka akan ada semacam tajdidul ulfah, Masya pembaharuan kasih Allah. Kasih sayang. sayang. Yang selama ini hanya merasa teman sepondok, teman sekampus, teman kuliah, teman seperjuangan, ngeliwat kalau di pondok. ternyata mereka masih ada hubungan famili, keluarga, pasti kan tambah Iya, akrab. Masya Allah, Tambah Masya akrab. Allah. Sehingga hal ini terbukti sekali ketika pertama kali saya membuat pertemuan. Iya. Waktu itu digagas oleh Kiai Hasan Mutawakil Genggong. Oh, Kiai Hasan Mutawakil Genggong. Alam. Iya. Genggong, iya. Beliau bilang pada saya, Iya. coba Kiai yang sudah terdata itu dikumpulkan, kita ngumpul ayo, saya fasilitasi gitu. Masya Allah. Berarti di Genggong ya, tahun Genggong. 2007. 2007. Maka waktu itu saya sudah mendapat sekitar 200 data Kiai Jawa, Madura, Banten. Masya Allah. Saya undang semuanya, tapi yang hadir 100 lebih. 100 lebih. Lumayan. Masya Allah. Subhanallah, ketika mereka kumpul Dari Banten hadir. dari mana-mana, Banten, Jawa, Aduh. Jakarta, kumpul, Madura. Ya, subhanallah, begitu ngumpul kaget semua, karena banyak di antaranya sudah kenal lama. Tapi tidak tahu kalau masih saudara. Iya, jadi ada yang sudah kenal akrab, ada masih sama-sama kuliah di Al-Azhar misalnya. Aduh. Padahal sudah ngumpul lama. Iya. Tidak tahu gitu. Teman mondok, Teman yang mondok. kita bilang tadi. Terus teman di organisasi, aktif sama organisasi. Bahkan ada yang jadi apa? Besan. Loh. Belum tahu Nggak tahu kalau masih satu keluarga gitu kan. Bahkan buku lagi yang. bahkan begini. Ketika mereka ini, contoh lah yang paling menarik menurut saya, yang suami istri ini, Suami istri. yang suami istri, yang besaran tadi. Iya. Jadi suaminya itu keturunan Sultan Cirebon Iya. dari Jawa Barat. Jawa Barat. Kan? Sukunya kan Sunda, Jawa Barat. Iya. Secara suku Sunda. Durian Sunan Gunung Nah, Jati. Gitu. istrinya keluarga Madura. Jadi kan secara suku sudah Madura. Sudah Madura, Nggak kan mikir, beda. nggak kebayang bakal ada hubungan. Nggak nyambung secara. Bakal ada iya. hubungan keluarga. Suku sudah beda. Sunda sama Madura Nah, gitu ya. Begitu ngumpul di Genggong itu ketemu dengan ipar-iparnya loh. Ketemu ipar-iparnya loh. Antum dari mana? Gitu. Asik. Nggak nyambung di sini dulu gitu kan. Masya Allah. Jadi pemirsa semuanya, saya suka buku ini. Ini berbicara tentang DNA. Jadi karangan daripada Profesor Murakami, bahwa beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun pertemuan secara kebetulan, kecuali pertemuan itu diawali dengan genetika itu ketika berpisah gitu ya, kan satu leluhur kemudian berpisah antar genetika satu dengan yang lain ini ada saling mencari begitu ya. Jadi akhirnya pasti ada sesuatu momen yang akan mempertemukan mereka. Entah itu persahabatan, entah itu pernikahan, entah itu lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Badri, ternyata mereka bertemu, tetapi tidak sadar bahwa sebetulnya mereka itu dipertemukan genetikanya. Nah, ketika diurut ternyata masih saudara. Lanjut Kiai. Ini asik jadi ngobrolnya. Itulah, jadi saya pikir kalau kemudian hubungan nasab ini mengikat mereka, para tokoh ini, para kiai dan para tokoh, para ulama di Nusantara khususnya, maka saya yakin, walaupun ini sifatnya untuk keluarga, tapi imbasnya kepada umat. Karena ketika tokoh-tokoh ini ternyata mereka disatukan juga dengan nasab, masih senasab, sehingga mereka itu akan lebih saling mengasihi, menyayangi, menghormati, maka perselisihan itu akan Masya Allah. terkurangi. Hikmahnya itu luar Nah, biasa. itu yang saya maksudkan. Nah, mungkin kan selama ini berbeda pendapat,
saling nyerang karena dia orang lain. Iya, sudah biasa kan perbedaan-perbedaan pendapat kadang gitu ya. Karena dianggap orang lain, alumni beda, suku beda, semuanya beda, salah sedikit serang. Harapan saya setelah mereka merasa masih keluarga, paling enggak beda lah, nggak sampai nyerang karena dia keluarga gitu. Jadi ya biasalah kalau zaman dahulu kalau ulama itu berbeda pendapat, kalau sudah tahu familinya biasanya ada kontakon. Sekarang gini aja. Siap. Sering terjadi, tabrakan di jalan. Tabrakan, berantem sampai mau ke polisi. Iya. Masing-masing pihak datanglah keluarganya. Iya, keluarganya. Ternyata saling kenal. Masih sepupuan berapa kali lah gitu. Akhirnya nggak jadi ke pengadilan. Damai. Kenapa? Ternyata masih keluarga. Itu hikmahnya mengetahui situasi. Itu saya. Harapan saya seperti itu. Makanya waktu itu saya punya slogan, punya mutu atau slogan dari sebuah keluarga untuk umat. Jadi memang awalnya kita nyari nasab itu untuk kepentingan keluarga silaturahim. Tapi karena yang berkumpul di situ adalah tokoh-tokoh dan ulama, maka nanti akan memberikan kebaikan kepada umat secara umum. Yaitu ketika mereka para tokoh itu lebih saling menyayangi, mengasihi sebagai keluarga. Jadi itu tujuan dari silaturahim untuk mencari nasab itu adalah untuk silaturahim. Ya memang ada efek-efeknya, mungkin ada efek negatifnya, bisa saja kalau orang baru tahu. Kalau orang sudah lama tahu, kenapa? Ya enggak lah. Tapi kalau baru tahu bisa saja efek negatifnya, misalkan tafakhur, biasanya kalau orang seperti itu baru tahu ya. Gini. Betul, ini perlu saya jelaskan juga. Jadi gini, ketika saya pertama kali dulu mendata, kiai sepuh banyak nggak setuju. Nah betul. Paman saya nggak setuju. Iya betul. Sampai ada salah satu teman bilang gini, nanti kalau sampai anak keturunan kita sombong gara-gara kamu bukan nasab, ini salah kamu semua. Paman saya itu. Dan setelah saya jelaskan tujuannya, saya bilang gini, faktanya sekarang ini hampir semua anak kiai tahu nasab. Selama dulu ya, sebelumnya dulu kan nggak tahu. Tapi sekarang sudah banyak tahu. Kenapa? Karena ternyata begini, dulu itu misalnya ada kiai bersaudara, kiai A, kiai B. Kiai A ini punya pendapat, nasab tak tunjukin ke anak, biar anak kirim Fatihah, biar tahu nasabnya, gitu kan, biar meneladani, gitu kan, sehingga nasab diturunkan sampai ke sekian generasi pegang. Saudaranya kiai B menyembunyikan nasab, khawatir anaknya sombong, disembunyikan. Pesannya Sunan Giri. Akhirnya di generasi kelima atau ke-6 ke-7 keturunan si A ini dapatlah dari si B. Iya. Buka yang turun B ini, buka. Kita punya nasab ini, masa saya ini tunjukin. Akhirnya tahu. Nah, sehingga sekarang ini yang awalnya gus-gus orang-orang nggak tahu itu tahu dari sepupu jauhnya. Hampir semuanya begitu. Sehingga saya bilang begini. Dulu para kiai yang menyembunyikan nasab itu punya alasan dan bisa diterima di zaman itu. Nah sekarang saya sengaja buka nasab itu, saya juga punya alasan. Kenapa? Karena sudah bukan rahasia lagi. Karena orang gus-gus sudah pada tahu, banyak tahu dari yang lain, dari keluarga yang lain, keluarga jauh yang lain. Gitu. Sehingga buka saja sekalian, kemudian kita arahkan. Bagaimana cara menyikapi nasab ini? Tapi mungkin awal-awal kalau baru tahu silsilah ada ya kan? Ya wajar lah manusia ya. Tinggal kita arahkan saja. Ya tapi memang biasanya kalau gitu itu biasanya awal-awal baru tahu gitu ya. Jadi saking semangatnya bukan tafakur mungkin ya. Tapi kalau sudah lama tahu ya seperti orang baru punya istri misalkan, ya pasti dipamerin di Facebook Tapi kalau sudah lama tuh juga sudah diumpetin malah. Saya bilang gitu. Justru sekarang ini mumpung kiai sepuh masih ada, buka nasab, kiai sepuh mengarahkan. Daripada nanti yang sepuh-sepuh sudah nggak ada, yang muda-muda muncul, mereka tahu nasab, nggak bisa mengendalikan. Nah, itu maksud saya. Itu sebabnya dulu ketika awal-awal saya menghimpun ini dan sudah mulai ada banyak anggota, saya sangat intensif ngasih pengarahan. Masya Allah. Jangan sampai, saya bilang jangan sampai
kita ini keturunan pejuang, jangan sampai punya karakter hanya mikir diri sendiri. Gitu ya. Leluhur kita itu hidup untuk umat. Kita harus punya itu. Harus punya peduli pada orang lain, walaupun bukan umat. Paling nggak punya peduli pada orang lain. Jangan sampai jadi keturunan pejuang, tapi yang dipikir hanya diri sendiri. Kita ini keturunan ulama. Maka mestinya kita yang ngajarin orang-orang, mewarisi keulamaannya itu. Kalau tidak, ya paling nggak jadi santri lah. Nah, jangan sampai jadi ulama enggak, jangan jadi santri enggak. Ini jadi santri. Dan saya bilang, selama kita bukan jadi ulama, sebagai keturunan ulama, ya kita harus nyantri atau berkhidmat pada ulama. Saya jadi teringat guru saya. Kalau udah ngajar, ya harus belajar. Kalau nggak ngaji, ya kalau nggak ngulang, iya ngaji gitu. Nggak boleh berhenti dari belajar. Iya betul. Artinya itu yang selalu saya secara intensif ya saya beri pengarahan kepada keluarga yang sudah gabung, dan sampai justru memalukan. Iya. Nah, jadi kalau menurut panjenengan misalkan ada Durya Wali Songo nih tidak bisa ngaji, itu harusnya bagaimana Kiai? Nah, dia satu sisi mempunyai kelebihan nasab ya Kiai ya. Tetapi kemudian ada yang bukan Durya Wali Songo alim. Nah, bagaimana itu Kiai? Begini, dari sekian tahun saya mendata, mencari keluarga Wali Songo itu, banyak di antara mereka yang justru lebih rapi nyimpen nasab tapi nggak bisa ngaji. Khususnya yang keluarga Wali Songo yang punya nasib jadi sultan, sehingga anak-anaknya karena merasa bangsawan itu disimpan banget itu. Disimpan iya. Ketika kiai-kiai gak peduli dengan itu, malah mereka peduli sekali dengan tulisan catatan itu. Dan mereka kadang nggak ngaji, nggak bisa baca Quran, nggak bisa, kehidupannya jauh dari kehidupan Islam. Tapi alhamdulillah, ketika mereka mulai bergabung, saya berikan pembinaan. Banyak yang awalnya betul-betul keluarga modern, nggak pernah ngaji, anaknya pesantren. Oh, masya Allah. Anak pesantren. Saya bilang, kita harus mewarisi itu. Kita harus menyesal, dan kita buktikan kita menyesal, anak kita harus dipondokkan. Iya, masya Allah. Hanya banyak yang kemudian mondok, bapaknya nggak mondok, kakeknya pun dulu bukan orang pesantren kan, bangsawan. Bahkan bangsawan. Akhirnya anaknya pesantren gitu. Pesantren sejak gabung di sini gitu. Nah, kita akan bertanya kepada beliau nih. Nah, di dalam berguru ini Kiai, apakah kita, ini kan masalah nasab ya, misalkan Durya Wali Songo nih punya nasab dia, sementara ada seorang yang alim bukan Durya Wali Songo. Nah, di dalam berguru kita ini berguru kepada siapa Kiai? Misalkan ada dua orang ini Kiai, satu Durya Wali Songo, yang satu orang yang alim, bergurunya kepada siapa Kiai? Iya, siapa yang kita lebih mantap saja ilmunya, gitu ya Kiai? Kemampuannya mentarbiyah. Karena kalau bicara soal belajar, maka yang kita pilih adalah orang yang memiliki ilmu, yang betul-betul kita yakini ilmu, keberkahan ilmunya, dan kemampuan mentarbiyah. Ya, jadi siapapun dia. Berarti tidak berkaitan dengan ras keilmuan itu ya, Ki? Beda, makanya kita kan harus ada membedakan. Nasab kan ada dua macam. Saya selalu sebutkan itu. Nasab itu nasab rohani, ada nasab jasmani. Nah, maka untuk nasab rohani tidak harus sama dengan nasab jasmani. Masya Allah. Artinya kita walaupun misalnya punya nasab ke Wali Songo, tidak mesti nasab rohani kita nyambung sama persis dengan nasab jasmani. Kita tidak. Kalau emang bapaknya bukan orang alim, kalau emang kakeknya bukan orang alim, ya baca ke yang lain yang orang alim. Gitu ya. Walaupun bukan keluarga dekat, bahkan mungkin nggak ada keluarga sama sekali. Subhanallah. Tapi dia punya nasab rohani ke Wali Songo. Berarti misalkan ini bagi pemirsa netizen semuanya, misalkan bukan Durya Wali Songo, jangan berkecil hati. Anda masih bisa berstatus sebagai pewaris Nabi dengan cara Anda belajar. Ya begitu ya. Pastilah, itu sudah hampir nggak pernah diucapkan. Karena sudah begitu hati-hatinya gitu. Kita nggak pernah. Jadi justru sebagai keluarga Wali Songo, antum bertanya begini, aneh kata saya. Oh gitu. Kenapa anehnya? Ya, karena nggak pernah ini dibahas. Ngaji harus sesama keluarga Wali Songo atau nggak ada. Nggak ada. Ilmu. Jadi saya hanya pancing beliau. Jadi ilmu beda. Nasab ilmu. Masya Allah.
ada dari keluarga sendiri, alim, belajar, itu boleh baik. Iya, Cuman iya. justru begini, kadang-kadang belajar kepada keluarga sendiri itu keberkahannya kurang. Oh gitu ya? Kenapa Ki? Nah ini nih penting. Nah, ini kenapa? Karena biasanya kalau gurunya paman sendiri, Iya, paman. apalagi sepupu sendiri, kurang hormat biasanya. Iya nggak? Iya paham. Kurang hormat kan? Paham. Nah, mentang-mentang ponakannya sendiri, Ponak-ponakannya sendiri. apalagi sepupu kan? Sepupu. Oh, masih kakak sepupu, Masih kakak. kurang hormat. Oh, Masya Allah. Gara-gara kurang hormat, keberkahan guru kurang. Masya Allah. Saya jadi teringat bapak saya Ki. Jadi saya waktu kecil itu tidak boleh ngaji sama beliau. Jadi kalau saya mau nyorok Quran itu kepada beliau, Anan, pindah. Ngaji, biasanya ke Ustaz Ki. Kenapa? Saya nangis ketika itu, kenapa bapak saya tidak mau gitu. Ternyata ditanya sama bapak ke ibu, ada apa Hanan kok nangis? Katanya mau ngaji Quran sama sampean ditolak suruh ngaji. Begini, kalau Hanan sampai ngaji kepada saya, kalau Hanan ini cengkolang langka gitu ya, maka dosanya Hanan ini bukan hanya kepada orang tua tetapi kepada guru. Nah, yang kepada guru ini yang bahaya. Jadi kalau Hanan misalkan nyakiti hati saya gitu, saya sebagai orang tua, namanya orang tua tetap kasihan. Tapi kalau guru ini sana yang nggak terima katanya. Nah, jadi saya teringat itu gitu. Betul. Ya itulah. Itu ada istilah an-nasab hijab. Gitu ya, nasab. Nasab itu bisa menjadi hijab, penghalang keberkahan. Kenapa? Ya tadi. Karena kadang-kadang mestinya hormat kepada dia karena dia adalah ulama. Gara-gara dia sepupunya sendiri nggak hormat. Nggak hormat, Masya Allah. Gara-gara masih paman sendiri nggak hormat. Masya Allah. Saya bikin perumpamaan Sayyidina Abbas. Iya, Sayyidina Abbas ya. Sayyidina Abbas paman Nabi kan? Nabi. Dan umur juga dengan Nabi nggak begitu jauh, nggak jauh. Hampir sepantaran. Nggak jauh. Tapi coba lihat bagaimana Sayyidina Abbas kepada Nabi. Keponakan kan? Keponakan kandung, bukan sepupu. Kandung. Keponakan bener. Saya bilang, apakah beliau panggil kacung ke Nabi Muhammad? Tidak pernah gitu. Apakah manggil Muhammad saja? Tidak pernah. Ya Rasulullah. Muhammad gitu. Tidak pernah. Ya Rasulullah. Artinya apa? Walaupun ponakan, kalau guru panggil Kiai. Gitu ya, Kiai. Coba, apakah ada di sini kita? Ada ponakannya Kiai. Dipanggil Kiai, pasti panggil namanya aja. Panggil kacung. Nah, makanya supaya kita itu betul-betul membedakan antara nasab ruhani dan jasmani. Sebagai nasab ruhani lebih utama. Masya Allah. Bahwa paman kepada ponakan di bawahnya secara nasab jasmani. Tapi kalau ponakan itu ulama, maka tetap di atasnya secara ruhani. Sehingga harus diperlakukan di atasnya. Kenapa? Karena nasab ruhani lebih utama daripada jasmani. Ini yang diajarkan oleh keluarga Wali Songo selama ini. Nah ini mumpung panjenengan sesepuh daripada Wali Songo. Bukan sepuh. Ya. Nggak, maksud saya seperti tadi. Saya hanya memulai saja. Saya hanya orang yang memulai saja. Nah ini, saya akan bertanya kepada beliau begini, Kiai. Misalkan nih, kita misalkan catatan itu benar bahwa misalkan kita ini dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apakah bagaimana memposisikan Rasulullah ini berkaitan dengan ceritanya Sayyidina Abbas kepada Rasulullah yang tidak pernah panggil Muhammad, tidak pernah panggil kacung gitu ya, bahkan memanggil Rasulullah. Misalkan kita dzurriyyah Wali Songo, misalkan benar. Nah, memposisikan Rasulullah ini apa sebagai kakek atau sebagai Rasul? Bagaimana ini pendapatnya, Kiai? Ada sebuah cerita, ini bisa menjawab pertanyaan itu. Suatu ketika, salah satu cicit Syekhona Khalil, yang masih sepupu saya, namanya Kiai Khalil bin Nasir bin Yasin. Almarhum sudah beliau. Saya panggil beliau Kak Khalil. Ya. Suatu ketika Khalil itu masih muda. Sawan pada Kiai Hasani kalau nggak salah. Sidogiri ya, Kiai Hasani Sidogiri. Dengan salah satu temannya lah. Iya. Kemudian temannya ini memperkenalkan lah Kak Khalil ini pada Kiai Hasani. Kiai ini cicitnya Syekhona Khalil. Kata Kiai Hasani, santrinya. Masya Allah. Gimana Ki? Santrinya.
Oh, temannya tadi memperkenalkan ini cicitnya Syekh Khalil. Sama kata nih santrinya Syekhona. Masya Allah, ya Rasulullah, ya Rasul. Sama santrinya dipikir Kiai Hasannya nggak paham atau nggak tahu nasabnya. Cicitnya Kiai katanya. Cicitnya. Diulang lagi cicitnya santrinya bentak gitu. Artinya apa? Artinya Kiai Khalil ini disuruh menganggap Syekhona Khalil sebagai gurunya ketimbang sebagai kakeknya. Masya Allah. Artinya kakek kita yang kedua, ketiga saja, kalau mereka ulama dan kita punya surat ilmu kepada mereka, kita diajarkan untuk menganggap mereka sebagai guru. Apalagi Rasulullah. Makanya kalaupun benar, kiai nggak akan berani manggil jadi pada Rasulullah. Masya Allah. Ya. Kalaupun benar. Walaupun kiai itu bahkan meyakini, kiai Wali Songo, Madura khususnya misalnya kan, yang terbiasa dengan adab seperti ini, bahkan walaupun meyakini Rasulullah sebagai kakeknya, tidak akan berani berkata, ya jadi, ya Rasulullah. Dan status sebagai umat, walaupun benar, memposisikan, walaupun benar, cucu Rasulullah secara darah, secara jasmani ada, maka status sebagai umat itu lebih membanggakan daripada status sebagai cucu. Subhanallah. Nah, ini penting untuk generasi-generasi Wali Songo ke depan ya. Apa yang telah disampaikan kepada beliau, Duriyah Wali Songo ke depan, misalkan tahu bahwa dia adalah Duriyah Wali Songo asli, yakin benar dengan data, dengan lain sebagainya, seperti yang beliau sampaikan, jangankan kepada Rasulullah, ke kakek 2 tingkat aja, kalau kakek ini masih bersanad guru gitu ya, maka harus menganggap kata Kiai Hasanin Sidogiri guru gitu ya. Jadi apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maha guru sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini semua sama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Itu adalah sebuah pemikiran yang sangat bermanfaat untuk generasi Wali Songo, untuk introspeksi. Jangan sampai kita ikutilah daun-daun para masyaikh. Ya, beliau tadi telah menyampaikan. Jadi itu adalah suatu hal nasihat yang luar biasa. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya kira terima kasih banyak, Kiai. Masya Allah, sebetulnya saya masih kurang banyak berbicara dengan beliau, tetapi sudah nampaknya statement tadi yang ini sudah menutup, memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada kita. Jadi pemirsa semuanya, terima kasih banyak. Bersama saya Abdul Hanan bin Ihsan bin Tasir bin Ismail, dan bersama beliau Kiai Haji Ali Badri. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah, panjang umur, lancar rezeki, usahanya dilancarkan, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.